Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Bertemu lagi di YouTube BBM Channel. Belajar bersama menyenangkan. Apa kabar hari ini anak-anak soleh dan soleha? Dimanapun kalian berada, Ibu berharap kalian selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak soleh dan soleha, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, pembelajaran 5. Namun sebelumnya jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Anak-anak soleh dan soleha, sebelum pembelajaran dimulai, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada kesempatan kali ini adalah 1. Siswa mampu menjelaskan keterampilan dasar yang harus dimiliki ketika menari. 2. Siswa mampu menjelaskan apresiasi seni dengan benar. 3. Siswa mampu menjelaskan keragaman sosial di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia secara tertulis dan lisan. Nah, itulah anak-anak. Anak-anak soleh dan soleha, kalian telah belajar dan berlatih melakukan tari Bungung Jempa dari Aceh. Nah, anak-anak, kalian tahu tidak keterampilan yang harus dilakukan ketika menari? Keterampilan yang harus kita miliki ketika kita akan menari diantaranya 1. Memiliki keterampilan teknis gerak mencakup kemampuan menghafal urutan gerak, kemampuan olah tubuh, kemampuan mentaati gaya tari dan kelenturan. 2. Memiliki kepekaan musikal, yaitu kepekaan dalam menyelaraskan ritme gerak tubuh dengan ritme musiknya atau menyelaraskan ritme gerak dengan penari lainnya. 3. Mampu menghayati dan mengekspresikan karakter peran dan karakter tari. Anak-anak, ketika kalian sedang melihat penampilan tari atau penampilan kesenian lainnya, kalian bisa mengapresiasi kesenian tersebut. Apa sih apresiasi seni itu? Apresiasi seni adalah suatu penilaian terhadap suatu karya seni, mulai anak-anak soleh dan soleha, kalian telah mengenal tentang keragaman sosial dan budaya pada pelajaran sebelumnya. Nah, sekarang kalian akan belajar tentang keragaman sosial dan budaya yang ada di Indonesia. Keragaman sosial dan budaya apa saja ya yang ada di Indonesia? 1. Keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dalam suatu kelompok sosial yang memiliki kesamaan budaya. Setiap suku bangsa biasanya memiliki aturan dan identitas yang mempersatukan semua anggotanya. Contoh suku bangsa di Indonesia yaitu suku Nias yang ada di Sumatera Utara, suku Bugis yang ada di Sulawesi, dan suku Asmat yang ada di Papua. 2. Keragaman bahasa. Bahasa adalah suatu kemampuan manusia untuk berkomunikasi pada manusia lainnya. Indonesia memiliki beragam suku yang menjadikan bahasa pun berbeda satu sama lain di setiap daerahnya. Contoh bahasa daerah di Indonesia, bahasa Batak berasal dari Sumatera Utara, bahasa Sunda yang berasal dari Jawa Barat, dan bahasa Betawi yang berasal dari daerah DKI Jakarta. Tiga, keragaman agama.
Agama adalah sebuah sistem yang mengatur kepercayaan seseorang kepada Tuhan. Sebenarnya, menurut kami, agama ini bukanlah merupakan bagian dari budaya, namun kami ingin menambahkannya ke dalam bentuk keragaman di Indonesia. Karena faktor agama juga yang membuat Indonesia masih rukun sampai saat ini. Agama yang diakui di Indonesia ada 6, yakni agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 4. Keragaman rumah adat. Rumah adat merupakan bangunan rumah yang mencirikan atau khas bangunan suatu daerah di Indonesia yang melambangkan kebudayaan dan ciri khas masyarakat setempat. Setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda. Contoh rumah adat di Indonesia yaitu rumah joglo berasal dari Jawa dan rumah gadang berasal dari Sumatera Barat. 5. Keragaman tarian. Tari tradisional adalah suatu tarian yang pada dasarnya berkembang di suatu daerah tertentu yang berpedoman luas dan berpijak pada adaptasi kebiasaan secara turun-temurun yang dipeluk atau dianut oleh masyarakat yang memiliki tari tersebut. Tari juga merupakan salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dan iringan musik. Contoh tarian daerah yang ada di Indonesia, tari kecak berasal dari Bali, tari Zafin Tembung berasal dari Kalimantan Barat, dan tari Maengket yang berasal dari Sulawesi Utara. 6. Keragaman pakaian tradisional. Pakaian adat adalah pakaian yang memiliki ciri khas tertentu yang dijadikan identitas dari sebuah daerah. Ciri tersebut dapat berupa warna, motif, bahan, dan lain-lain. Di Indonesia, hampir setiap wilayah tertentu memiliki pakaian adat yang menjadi identitas masyarakatnya. Biasanya, pakaian adat ini dipakai di acara-acara adat tertentu. Contoh pakaian adat di Indonesia, Bundo Kanduang yang berasal dari Sumatera Barat, Beskap yang berasal dari Jawa Tengah, dan Payas yang berasal dari Bali. 7. Keragaman senjata tradisional. Senjata tradisional adalah alat yang digunakan untuk berburu atau berlindung dari musuh pada zaman dahulu. Selain itu, senjata tradisional digunakan juga untuk pelengkap pakaian adat. Contoh senjata tradisional di Indonesia adalah rencong yang berasal dari Aceh, keris yang berasal dari Jawa, dan tombak trisula yang berasal dari Sumatera Selatan. 8. Keragaman alat musik tradisional. Alat musik tradisional adalah alat-alat musik yang berkembang secara turun-temurun pada suatu daerah yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu daerah asal berkembangnya alat musik tersebut. Setiap provinsi memiliki alat musik tradisionalnya. Cara memainkan alat musik tradisional pun beragam. Ada yang dipukul, ditiup, dan digesek. Contoh alat musik tradisional di Indonesia yaitu tambo yang berasal dari Aceh, angklung yang berasal dari Jawa Barat, dan tifa yang berasal dari Papua. Anak-anak soleh dan soleha, setelah kalian menyimak materi sebelumnya, sekarang kalian jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. 1. Tuliskan 3 keterampilan yang harus dilakukan ketika menari. 2. Apa yang dimaksud dengan apresiasi seni? 3. Keragaman sosial budaya apa saja yang ada di Indonesia? 4. Sebutkan keragaman agama yang ada di Indonesia. 5. Sebutkan 3 contoh keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia beserta asal daerahnya. Dan ini merupakan tugas ke-1 kalian. Kalian kerjakan tugas ke-1-nya di buku tulis kalian ya. Tulisannya yang rapi. Nanti kalau sudah selesai, kalian foto dan fotonya kirim ke ibu guru ya. Ayo anak-anak saya dan soleha, selamat mengerjakan tugas ke-1 dan tetap semangat. Alhamdulillahirobbilalamin.
pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat. Sebelum Ibu akhiri, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.